Nah, langkah pertama, kita siapkan gula merah. Di sini udah saya timbang sebanyak 150 gram. Ini udah saya blender. Cuman di daerahku gula merahnya ini agak susah kalau cari yang agak lembut. Jadi ini terlalu keras. Waktu kita blender jadi masih ada yang berbutir-butir, tapi nggak masalah ya, karena nanti tetap akan kita masak dan pastinya akan lumer atau meleleh. Kita langsung masukkan ke dalam mangkuk. Sebelumnya tangan saya sudah dicuci bersih ya. Kalau teman-teman nggak ada blender, bisa juga diulek atau ditumbuk menggunakan ulekan. Selanjutnya, pecahkan 3 butir telur ayam ke dalam mangkuk. Telur ayam yang saya gunakan ini ukurannya sedang ya, jadi tidak terlalu kecil. Kemudian akan kupadukan dengan gula pasir sebanyak 7 sendok makan atau 100 gram. Jika suka lebih manis silakan ditambahkan, dan jika kurang suka manis silakan dikurangin saja. Nah teman-teman, setelah itu ini akan kita aduk menggunakan whisker seperti ini sampai mengembang atau sedikit kental. Tidak perlu terlalu berjejak ya, yang penting sudah lumayan kental dan warnanya sedikit pucat. Setelah beberapa menit, kurang lebih 2 menit, udah lumayan mengental. Kita kocok lagi selama 2 menit. Kita kocok sampai seperti ini, lumayan kental dan sudah sedikit pucat ya. Kemudian ini akan kita sisihkan terlebih dahulu. Kita akan lelehkan margarin. Jika teman-teman mau melakukannya di awal silakan saja. Kita lelehkan 100 gram margarin. Bisa diganti menggunakan mentega. Jadi kalau teman-teman nggak mau melakukannya di pertengahan, bisa di awal. Jadi nggak perlu waktu lama untuk menunggu dingin. Jika sudah setengah meleleh seperti ini, kita matikan kompornya. Kita tunggu sampai meleleh semuanya ya. Kemudian kita dinginkan sampai suhu ruang. Tambahkan 15 sendok makan tepung terigu protein sedang atau segitiga biru. Per sendoknya tidak terlalu munjung dan tidak terlalu peras seperti ini. Total semuanya adalah 150 gram. Setelah 15 sendok makan tepung terigunya sudah kita masukkan, kita lanjut aduk sampai rata ya. Nah, setelah kita aduk rata, teksturnya akan lebih mengental ya. Kemudian yang terakhir kita tambahkan dengan margarin yang udah kita cairkan tadi. Kemudian kita langsung masukkan ya margarin yang udah dingin tadi. Ini akan kita aduk sampai benar-benar tercampur rata, karena jika tidak nanti adonannya akan bantet. Kalau bisa tetap menggunakan margarin, jangan diganti dengan minyak, karena nanti wanginya akan beda. Margarin akan membuat adonannya semakin wangi dan juga gurih. Saya lanjutkan aduknya menggunakan spatula supaya bisa kita aduk balik, dan untuk memastikan apakah masih ada sisa margarin yang mengendap di dasar adonan atau tidak. Siapkan cetakan. Saya menggunakan panggangan atau cetakan kue cubit seperti ini. Kemudian oles tipis menggunakan margarin. Panaskan menggunakan api kecil cenderung sedang. Jika panasnya sudah merata, kita langsung aja panggang dan masukkan ke setiap lubangnya.
Nah, ini udah panas ya. Masukkan secukupnya saja. Setelah sudah kita tuangkan semuanya, tutup. Kita masak sampai matang. Kalau udah matang seperti ini, langsung aja kita angkat ya. Nah, teman-teman, hasilnya seperti ini, cantik banget ya. Teman-teman juga bisa masukin ke kotak seperti ini. Jadinya cantik banget kan? Bisa untuk ide berjualan juga loh. Sekarang langsung aja kita cobain yuk. Nah, bagian dalamnya seperti ini, moist, lembut, dan wangi banget. Tuh, cantik banget ya warnanya. Jadinya hampir 20 biji, tergantung ukuran cetakan masing-masing ya. Bahkan bisa jadi lebih kalau cetakan teman-teman lebih kecil. Nah, teman-teman, langsung aja kita siapkan panci ataupun teflon. Kemudian langkah pertama kita masukkan 250 gram gula merah. Ini udah saya haluskan ya, menjadi butiran yang lebih kecil seperti ini. Jika teman-teman mau disisir halus atau dicincang kasar juga boleh. Cuman supaya lebih cepat saya blender aja. Kemudian tambahkan 700 ml santan. Ini saya menggunakan kekentalannya sedang, tidak terlalu kental dan tidak terlalu cair. Langkah selanjutnya kita tambahkan 1/4 sendok teh garam supaya lebih gurih. Kemudian kita aduk hingga rata. Dan kita pindahkan ke atas kompor ya. Kita pindahkan ke atas kompor. Hidupkan kompor menggunakan api kecil cenderung sedang. Ini kita masak sampai semuanya meleleh dan juga tercampur merata. Kita aduk rata terus ya, jangan ditinggal-tinggal supaya santannya nggak pecah. Ini udah rata, semuanya udah larut. Sekarang kita matikan kompornya, kita diamkan hingga hangat atau suhu ruang. Langkah selanjutnya kita siapkan mangkuk atau wadah. Pecahkan 2 butir telur ayam ke dalam mangkuk atau wadah. Saya menggunakan telur berukuran sedang ke besar ya, jadi jangan terlalu kecil. Kemudian kita kocok rata. Nah, kali ini kita nggak menggunakan gula pasir sama sekali karena gula merahnya udah cukup manis. Kemudian kita akan langsung saring dan masukkan adonan gula merahnya ya. Kita saring agar tidak banyak kotoran yang masuk. Kemudian langsung aja kita aduk semuanya menjadi satu dengan cepat. Pastikan tidak panas ya, karena jika panas nanti adonannya yang kuning telurnya ini akan menjadi dadar. Selanjutnya masukkan 270 gram tepung terigu protein sedang. Saya menggunakan segitiga biru ya. Jika kita akan menggunakan sendok, ini totalnya 27 sendok makan. Kita aduk sampai rata ya. Nah, teman-teman, ini sudah lumayan rata ya. Kemudian kita akan masukkan ke dalam loyang, tapi sambil kita saring untuk menghaluskan bagian-bagian tepung yang belum larut dan bergerindil. Saya siapkan loyang ukuran 18x18. Saya oles menggunakan margarin tipis-tipis ke seluruh permukaannya agar tidak lengket. Setelah itu saya alasi dengan baking paper atau kertas roti. Nah, kita siapkan saringan. Kita tuangin ya adonannya. Nah, ini sisa-sisa yang bergerindil kita bantu menggunakan sendok supaya mendapatkan tekstur adonan yang. Nah, sambil kita haluskan adonannya, panaskan oven di suhu 180 derajat Celcius menggunakan api atas bawah. Kita panaskan selama 10 menit. Nah, ini langsung aja kita masukkan ke oven yang udah dipanaskan sebelumnya. Kita panggang selama 30-40 menit atau sampai matang. Disesuaikan dengan kondisi oven masing-masing ya.
Setelah sudah matang, kita langsung keluarkan. Jika atasnya terlalu kering, silakan oles menggunakan margarin ya, supaya lebih lembab. Ini kita keluarkan dari loyangnya setelah hangat. Bagian atasnya saya beri topping wijen biar lebih cantik. Tapi jika teman-teman nggak mau, nggak apa-apa ya. Ini teksturnya lembut banget dan sangat kenyal. Tidak perlu kita masak lama di atas kompor dan nggak perlu diaduk-aduk loh. Cukup dipanggang saja. Kemudian kita potong-potong sesuai selera. Nah teman-teman, ini udah saya potong bagi 3 dulu. Bisa dilihat ya teman-teman, halus banget teksturnya. Nggak ada yang bergerindil, cantik banget. Ini kita potong-potong lagi menjadi ukuran yang lebih kecil. Ini udah saya potong. Hasilnya cantik sekali. Kenyal, lembut, dan padat. Ini sekarang langsung aja kita potong ya. Kita cobain. Tuh, lembut dan sangat legit. Manisnya pas, enak banget. Teman-teman wajib banget cobain. Oke, langkah pertama saya siapkan mangkuk atau wadah agak besar. Kemudian kita campurkan 300 gram gula aren atau gula jawa. Ini udah saya sisir halus dan blender. Kalau misalnya masih ada cincangan kasar nggak apa-apa, cuman lebih bagus kalau teman-teman sisir halus ya, atau di blender biar lebih gampang dan tidak memakan waktu yang lama. Langkah selanjutnya saya masukkan 200 ml santan kental. Saya menggunakan merek Sunkara. Ini kita gunakan ya 200 ml. Langkah selanjutnya tambahkan 1/4 sendok teh garam. Lalu agar lebih wangi, tambahkan perisa vanila ya. Saya menggunakan vanili bubuk. Kita gunakan setengah sendok teh. Langkah selanjutnya tambahkan 400 ml air putih. Tuh, kalau kita menggunakan gula merah yang udah disisir, jadinya lebih cepat larutnya. Nah, ini langsung aja kita aduk kembali. Nah, teman-teman, garam vanilinya juga udah larut. Sekarang tinggal santan dan juga gula arennya ya yang masih berpasir. Ini akan kita pindahkan ke panci ataupun teflon. Kita masak menggunakan api sedang sambil terus kita aduk ya hingga mendidih. Nah, saya pindahkan ke panci ataupun teflon ya. Nah, ini kita hidupkan kompor menggunakan api sedang. Kita masak sambil sesekali kita aduk dan jangan ditinggal ya. Masak sampai semuanya larut dan juga sampai mendidih. Jangan ditinggal-tinggal supaya santannya nggak pecah. Nah, pinggirannya udah mendidih. Kita langsung matikan aja ya. Nah, sekarang tinggal kita diamkan hingga hangat. Kemudian aku siapkan wadah yang lumayan besar. Lalu tambahkan 150 gram tepung sagu. Nah, kalau tepung sagu di daerahku warnanya agak gelap ya, karena menggunakan sagu aren. Lalu akan saya padukan dengan 150 gram juga tepung beras putih. Jadi perbandingannya 1:1 ya. Langkah selanjutnya kita aduk rata ya kedua tepung ini bun. Nah, setelah sudah rata seperti ini, kita akan tambahkan larutan santan dan gula merahnya. Ini sebelumnya udah aku saring ya bun. Jadi nanti nggak ada lagi kotoran-kotoran dari gula merahnya yang masuk. Ini langsung aja kita campurkan. Tapi kita campurkannya secara bertahap saja bun, supaya lebih gampang dan nanti teksturnya lebih bagus. Nah, ini langsung aja kita masukkan secara bertahap. Ini warnanya cantik banget. Kemudian ini kita aduk dulu ya. Jika masih agak kering, kita tambahkan lagi. Lakukan hingga larutannya habis. Ini lanjut kita aduk kembali. Aduk sampai tidak ada yang bergerindil. Bila perlu kita bantu dengan saringan. Nah, larutan gula merah dan juga santannya saya masukkan dalam keadaan suhu ruang ya. Jadi nggak terlalu hangat dan tidak terlalu panas. Nah, ini yang terakhir langsung aja saya habiskan.
karena udah mulai larut semua ya. Nah teman-teman, ini semua sudah larut ya. Tidak ada yang bergerindil, jadi nggak perlu saya saring lagi. Ini akan kita pindahkan ke loyang ataupun ke wadah. Nah, jadi tekstur adonannya setelah rata dan larut seperti ini ya. Tidak terlalu encer. Siapkan loyang ukuran 20x20 atau 18x18. Kita oles dengan secukupnya minyak. Nah, karena ini masih kebanyakan, jadi nanti saya sisihkan saja ya Bunda. Nah, ini sudah kita oles. Kemudian kita langsung tuangkan aja semua adonannya. Nah, setelah itu kita akan kukus di kukusan yang udah dipanaskan sebelumnya. Kukus selama 35 menit atau disesuaikan dengan kukusan masing-masing. Jangan lupa tutupnya dialasi dengan serbet bersih. Nah, ini udah matang ya. Kita tunggu sampai hangat atau dingin baru kita keluarkan dari loyangnya. Setelah udah dingin, kita keluarkan. Ini gampang banget ya. Tidak ada terkelupas sama sekali. Ini mulus banget hasilnya. Sekarang kita akan potong-potong sesuai selera. Nah, saya bagi dulu menjadi 2 bagian ya. Ini dikira-kira aja. Saya potongnya menggunakan scraper plastik agar lebih rapi dan tidak lengket-lengket. Setelah udah kita potong menjadi 2 bagian, kita potong lagi masing-masing menjadi 2 bagian. Ini bisa teman-teman ukur. Setelah udah kita bagi menjadi 4 baris seperti ini, kita potong-potong lagi. Setelah itu kita potong lagi menjadi 4 bagian. Ini saya bagi 2 dulu ya. Kemudian saya bagi 2 kembali. Nah teman-teman, ini udah kita potong-potong ya. Hasil yang cantik banget kan? Sekarang langsung aja kita cobain. Kita coba yuk. Enak banget loh. Terima kasih ya sudah menonton video YouTube dari kami. Nah teman-teman, ini udah aku coba ya. Teksturnya itu legit banget, kenyal, empuk, dan gak alot. Bahan-bahannya sangat gampang. Pertama kita siapkan gula aren ataupun gula merah sebanyak 250 gram. Nah, di sini saya menggunakan 3 balok seperti ini ya, teman-teman. Selanjutnya gula aren atau gula merahnya ini akan kita cincang ataupun serut ya. Nah, serutnya seperti ini teman-teman. Kalau mau dicincang juga boleh ya teman-teman. Setelah kita serut, hasilnya seperti ini ya, dan ada sebagian yang saya cincang. Oke, selanjutnya ini langsung aja saya pindahkan ke wajan ataupun teflon. Saya beri tambahan 1/4 sendok teh garam supaya lebih gurih. Selanjutnya saya tambahkan 350 ml air putih. Hidupkan kompor menggunakan api sedang. Lalu ini kita masak sampai mendidih dan juga gula merahnya ini larut dengan baik ya. Nah, untuk airnya teman-teman bisa ganti dengan santan jika mau lebih legit dan gurih. Tapi biar versi ekonomi saja, saya menggunakan air putih biasa. Tapi jika menggunakan santan, teman-teman wajib terus diaduk ya, supaya santannya tidak gampang pecah. Kalau udah mendidih seperti ini, kita matikan dan juga angkat. Setelah mendidih, langsung aja saya matikan api kompornya dan kita tunggu sampai benar-benar hangat. Teman-teman boleh sambil terus diaduk atau ditinggal aja ya. Siapkan mangkuk, kemudian kita tambahkan 150 gram tepung ketan putih atau setara dengan 15 sendok makan. Yang kedua, 75 gram tepung tapioka atau tepung kanji. Ini 7,5 sendok makan ya.
Yang ketiga 75 gram tepung beras putih. Ketiga tepung ini akan kita aduk rata terlebih dahulu. Setelah hangat, saya siapkan saringan seperti ini. Kemudian langsung aja kita saring ya air gula merahnya. Jadi kita saring, tujuannya tidak ada kotoran yang ikut masuk. Tuh, bisa dilihat ya teman-teman, masih ada kotorannya dari gula merahnya. Ini kita ambil aja kotorannya. Kita akan beralih ke adonannya. Adonannya ini kita aduk rata ya. Bila perlu, pastikan tidak ada yang bergerindil. Kita aduk sampai halus seperti ini. Selanjutnya kita akan siapkan loyang. Saya siapkan loyang tuban seperti ini, lalu saya oles menggunakan minyak. Bagian dasarnya supaya tidak lengket saya beri agak banyak. Kemudian kita masukin ya adonannya. Saya pindahkan ke gelas takar terlebih dahulu agar lebih mudah dan tidak tumpah-tumpah. Setelah sudah, ini akan kita kukus di kukusan yang mudah dipanaskan sebelumnya. Kukus selama 40 menit atau sampai matang. Kukusannya jangan lupa dialasi dengan serbet bersih agar tidak ada air yang menetes ke dalam adonannya. Udah mateng, kita angkat dan kita diamkan dulu hingga dingin ya. Saya keluarkan dari loyang, sekarang kita akan potong-potong ya. Jangan lupa pisaunya dilapisi dengan plastik ataupun dengan minyak ya. Potong-potong sesuai selera. Setelah kita potong-potong dan tata, hasilnya cantik banget. Ini teman-teman bisa lapisi dengan plastik mika ya, agar bisa dijual satuan atau ide jualan snack box atau untuk hajatan. Ini dalamnya bisa dilihat ya teman-teman, halus dan sangat-sangat lembut dan kelihatan banget kenyalnya. Ini langsung aja kita santap ya. Rasanya enak banget, gurih, walaupun tanpa santan. Ini ekonomis, legit, dan enak banget. Terima kasih sudah menonton video YouTube dari kami. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian ya. Sampai jumpa kembali.